Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Hidayat Tara dari Prodi Akuntansi kelas I1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari materi formulir. Nah, apa sih itu formulir? Formulir adalah suatu lembaran kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data, informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Formulir juga disebut dalam dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau dikomunikasikan ke dalam secari kertas. Nah, formulir juga disebut media, di mana formulir juga merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam suatu organisasi ke dalam catatan. Nah, ada 3 contoh formulir nih. Yang pertama itu ada formulir faktur penjualan, dan formulir rekening buku besar. Jenis-jenis formulir itu ada 5. Yang pertama adalah formulir satu set. Ada formulir continuous, ada yang tanpa karbon, ada juga dengan tinta magnetis dan optical karakter. Nah, manfaat atau kegunaan formulir itu yang pertama itu untuk menentukan hasil penjualan. Yang kedua, untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan. Nah, ketiga, untuk memerintahkan suatu perusahaan. Keempat, untuk menyusun rencana kegiatan, penilaian, hasil, dan penyusunan rencana. Nah, formulir itu digabungkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu formulir menurut sumbernya. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contoh nih, ada kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti pemerintahan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu formulir menurut tujuannya. Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contoh faktor pembelian, faktor penjualan, kartu jam kerja. Nah, ada beberapa prinsip dalam merancang formulir. Yang pertama itu harus pemanfaatan tembusan atau copy formulir untuk memenuhi beberapa tujuan. Sekaligus perlu dibuat beberapa formulir. Contohnya ada faktur penjualan, faktur penjualan tunai itu dibuat terangkap nih. Nah, yang kedua, penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, hindari pengumpulan data lebih dari 1 kali. Dan yang ketiga, rancangan formulir yang disederhanakan dan ringkas. Dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu. Yang keempat, unsur internal cek dalam merancang formulir. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir, perlu dimasukkan unsur internal cek. Nah, yang kelima, nama dan alamat perusahaan pada formulir. Untuk formulir yang dikirim keluar perusahaan, perlu nama, alamat, logo, tujuannya untuk memudahkan identifikasi asal formulir bagi perusahaan penerima. Yang keenam, ada nama formulir. Nama formulir untuk memudahkan identifikasi dan biasanya menggambarkan fungsi formulir tersebut. Misal nih, from bukti permintaan barang dari gudang. Nah, yang 7, nomor identifikasi pada setiap formulir. Nomor ini digunakan jika perusahaan menggunakan beberapa jenis formulir. Yang 8, ada formulir besar. Nah, untuk menghindari kesalahan pengisian formulir yang besar, setiap garis diberi nomor urut, baik di tepi sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, yang 9 adalah pencantuman nomor urut cetak. Digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. Yang 11, ada rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Jika informasi yang akan dikumpulkan dengan formulir dapat ditentukan lebih dahulu untuk menghemat waktu pengerjaan atau pengisiannya. 12, ada formulir ganda. Formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusan. Karbon lebih 1 kali pakai, karbon sekali pakai, kertas tanpa karbon. Nah, yang ke-13, prinsip yang terakhir nih, ada pembagian zona. Formulir dibagi berdasarkan blok-blok yang logis yang berisi data saling terkait. Terus, kapan sih formulir ini digunakan? Yang contoh nih ada, jika ada suatu kejadian yang harus dicatat. Contoh, ada faktur penjualan tunai untuk mencatat transaksi penjualan setiap hari. Terus, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali nih. Contoh, setiap ada permintaan barang, bagian gudang, dan
akan menulis nama, spesifik dan kuantitas barang. Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir itu yang pertama yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misal mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Ya, yang kedua itu yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Nah, terus dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yang pertama ada dokumen sumber. Dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal atau buku pembantu. Yang kedua ada dokumen pendukung. Dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Manfaat penggunaan formulir elektronik. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Keempat, tidak memungkinkan penggunaan formulir yang salah. Kelima, kecepatan pengisian formulir. Keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Nah, prinsip dalam merancang formulir yang tadi yang 13 kalau nggak salah ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.